Dan ketika saya melangsungkan perkawinan dengan tunangan saya, yaitu suami saya yang adalah tunangan saya pada waktu itu, saya berkata kepada dia bahwa mari kita memohon keampunan kepada Tuhan akan segala kesalahan yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan sebelum ini. Dan saya mengatakan kepada dia, saya tidak layak dinikah kuduskan di dalam gedung gereja, karena orang yang dinikahkan di gedung gereja adalah pribadi yang kudus di hadapan Tuhan. Dan saya mengambil keputusan itu, merendahkan hati, dan kami melangsungkan perkawinan di kampung saya dengan membuat bapak saya menyediakan satu tempat di mana di tempat itulah kami mengadakan majelis perkawinan. Dan kebetulan juga pada waktu itu musim tengkujuh, hujan yang sangat kuat, jalannya rusak. Jadi kami akhirnya hanya berkahwin di kampung saya, bukan di dalam gedung gereja. Dan setelah saya berkahwin dengan suami saya mengikutnya pulang ke kampung dan meninggalkan kehidupan saya di kota, meninggalkan segala-galanya dan mengikut dia di kampung. Dan seawal kehidupan saya di kampung, saya menghadapi banyak pergumulan, terutamanya cuaca. Walaupun saya adalah orang kampung sebelumnya, tetapi saya telah lama hidup di bandar. Jadi ketika saya pulang ke kampung, suami saya ini tidak punya rumah dan kami hidup menumpang di rumah ibu bapanya dia, mertua saya. Dan di dalam rumah itu tinggal adik-beradik dia yang lain dan ada yang berkeluarga. Disinilah saya melalui satu lagi proses kehidupan yang berat, yang agak berat, yang membuatkan saya selalu menitiskan air mata, yang selalu membuatkan saya teruji hati saya dalam hal pengampunan dalam segala segi, karena saya hidup bersama dengan pribadi-pribadi yang suka minum alkohol, Bapak Ibu. Ketika saya hidup bersama suami di rumah mertua saya benar-benar teruji di dalam soal pengampunan, Bapak Ibu. Dan saya tidak lepas dari kadang-kadang ada rasa marah di dalam hati saya karena perbedaan roh yang ada di dalam rumah tersebut, yang kadang-kala menekan, menghimpit, yang membuatkan saya menangis di hadapan Tuhan. Saya dan suami merancang untuk membuat rumah sendiri, rumah yang kecil, tetapi kami tidak menemukan jalan keluar. Namun pada akhirnya suami memutuskan bahwa ia mau bekerja di ladang Tuhan dan menerima panggilan yang ditaruhkan di dalam hatinya, karena ia berkata kepada saya, di dunia ini, terutama dalam hal kepemilikan, warisan, harta, terlalu banyak yang menguji hati dan menghiris hati, yang melukakan hati, katanya. Makanya marilah, katanya kepada saya, ikutlah saya. Kita
uh, bekerja di ladang Tuhan katanya. Tapi sebelum itu dia dia melalui proses persekolahan selama 2 tahun di sekolah teologi, dan selesai dari situ kami ditempatkan di ladang pelayanan yang baru, dan disitulah saya mengikut suami saya. Selama mana saya masih tinggal di dalam menumpang di rumah mertua saya sering kali tersandung di dalam hal hati Bapak Ibu. Tidak lepas dari rasa marah di hati karena keadaan-keadaan tertentu dari orang-orang yang menekan kehidupan. Makanya saya telah memohon kepada Tuhan agar, ya, pada mulanya saya memohon agar kami memiliki rumah yang sederhana. Tetapi pada akhirnya ketika saya semakin tertekan, saya menangis dan bermohon, jika sekiranya sekalipun Tuhan memberikan saya dan suami rumah sekecil kandang ayam, saya juga sanggup Bapak Ibu, saya juga sanggup asalkan saya dilepaskan dari batu yang membuat saya tersandung di dalam rumah itu. Tetapi saya terlepas juga dari situ, tetapi bukan dengan memiliki rumah sendiri, tetapi rumah di tempat penggembalaan suami saya, yaitu rumah untuk gembala, ya Bapak Ibu. Dan kami terus memohon, namun apa yang kami mohon itu tidak Tuhan jawab dengan sekelip mata. Ia memerlukan bertahun, ya Bapak Ibu. Saya tidak tahu berapa tahun baru kami dapat memiliki rumah sendiri. Mungkin kalau tidak silap saya, waktu itu anak saya sudah berumur 8 tahun, ya. Baru kami menerima jawaban dan memiliki rumah sendiri. Jadi jawaban itu tidak datang dengan sebegitu cepat, tetapi ia menghabiskan bertahun lamanya untuk menunggu Tuhan mengabulkan doa kami. Dan di ladang pelayanan itu saya mengikuti suami saya, tetapi saya tidak pernah melakukan apa-apa pun yang menyenangkan hati Tuhan. Saya itu seperti si bodoh yang hanya mengikuti langkah kaki suami saya. Saya tidak pernah berdiri di mimbar untuk memimpin atau apa semua. Saya hanya pernah berdiri untuk kesaksian bersama wanita-wanita yang lain, karena saya masih saya sadar saya adalah manusia berdosa dan selalu merasa tidak layak untuk berdiri di depan Bapak Ibu. Dan saya itu berkawin dengan suami saya karena yang saya tahu dia itu cumalah seorang penurai getah Bapak Ibu, bukan seorang hamba Tuhan. Tetapi setelah kami berkahwin, keadaannya berubah, dan saya tidak pernah menyangka kalau pada akhirnya ia terpanggil untuk melayani di gedung gereja.